wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca mulai kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, khususnya Syekh Abdul Arifai, nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang halaman 40, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh. Bermula ini itu bab menerangkan maf'ul alladzi, yaitu maf'ul lam yusamma, yang tidak disebutkan. Maksudnya lam yusamma ay lam yuzkar, yang tidak disebut apa fa'iluhu, fa'ilnya maf'ul. Ini bab menerangkan maf'ul yang fa'ilnya enggak disebut, fa'ilnya enggak ada, gampangannya enggak ada dalam dohirnya. Wa uqima, dan ditempatkan apa maf'ul, huwa iya maf'ul, ditempatkan muqamahu. Awas itu bacanya harokatin, karena itu uqima, jadi si maf'ulnya muqam, bukan makom. Kalau makom koma, fa huwa makom. Nah, kalau ini akoma asalnya ya mukom, mukomahu, pada tempatnya maf'ul. Walihada, dan karena ini ukima huwa mukomahu, ja'alahu tilwahu fitartib. Ja'ala, menjadikan siapa musannif, hu pada maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, dijadikan tilwahu pada di sampingnya fa'il, fitartibi, di dalam urut-urutannya. Maksudnya karena maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ini menempati posisinya fa'il setelah fa'il tadi dibuang. Nah, karena alasan itu maka musannif pun meletakkan naibul fa'il di samping fa'il. Maksudnya fa'il langsung diteruskan dengan naibul fa'il, itu maksudnya. Bal huwa inda ba'dihim min qabilil fa'il. Bal huwa, bahkan bermula naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh inda ba'dihim, menurut sebagian ulama, min qabilil fa'il itu dari golongannya fa'il. Min qabilil fa'ili itu dari golongannya fa'il. Wa asyara, dan memberi isyarah siapa musannif ila ta'rifihi, kepada definisi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ini masih memberi nama itu ya, karena belum bahas naibul fa'il. Nanti di bawahnya baru ada keterangan naibul fa'il. Jadi ini masih memberi namanya ya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, kan gitu. Wa asyara, dan memberi isyarah siapa musannif ila ta'rifihi, pada mendefinisikan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh biqaulihi, dengan ucapannya musannif, wa huwa al ismus sarihu awil muawwalu bihi al marfu'u lafdhan au takdiran au mahallan alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu li gharadin minal aghradi. Wahwan, bermula maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, al ismu itu isim, as-sarihu yang soreh. Maksudnya yang kemarin dalam bab fa'il sudah dijelaskan
Isim terbagi dua, ada sore dan muawal bis sore. Maksudnya muawal isim sore yang isim yang jelas keisimannya. Memang ada isim yang enggak jelas. Maksudnya muawal bis sore sebagai pembanding isim sore adalah fi'il yang kemasukan ma masdariyah atau an masdariyah atau yang sejenis. Paham itu? Diingat-ingat itu maksudnya muawal bis sore itu apa gitu loh. Jadi isim sore adalah isim yang jelas keisimannya. Nah, muawal bis sore yang dalam, ingat gak kemarin? Yu'jibuni antadriba zaidan. Itu kan? Antadriba itu kan an sama tadriba fi'il kan? Tapi ditakwil menjadi isim. Itu loh maksudnya muawal bis sore. Jadi langsung ibaratnya nyambung gitu loh. Nah, kemudian al-marfu'u yang dibaca rofa. Al-marfu'u yang dibaca rofa. Lafdzon apanya lafadznya, au takdiron atau takdirnya, au mahallan atau mahalnya. Alladzi yaitu isim lam yudhkar yang tidak disebutkan ma'ahu beserta alladzi, apa fa'iluhu fa'ilnya alladzi, li gharadin karena ada tujuan, minal aghradi dari tujuan-tujuan yang ada, wa uqima dan ditempatkan apa itu maf'ul, wa uqima dan ditempatkan apa itu maf'ul, wa ya maf'ul aidzalikal maf'ulu muqamahu pada tempatnya. Zakat. Oh. Oke. Urusan aja, salah ngaji. Iya, live masalahnya. Saya lagi live sih, enak. Mana tadi? Ya udah foto situ. Nah. Li gharadin minal aghrad. Muqamahu ay muqamal fa'il pada tempatnya fa'il fi isnadil fi'li di dalam menyandarkan fi'il ilaihi kepada maf'ul. Fala bisa maka memakai mengenakan apa maf'ul libasa dzarikal fa'ili pada pakaiannya itu fa'il. Wa u'tiya dan diberikan apa ahkamuhu hukum-hukumnya fa'il. Kama qala, kama sebagaimana masih ya, kama sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa musannif, fasara marfu'an ba'da angkana mansuban wasara umdatan ba'da angkana fudlatan. Fasara maka jadi apa maf'ul, jadi itu marfu'an dibaca rafa, ba'da angkana setelah bahwasanya ada apa maf'ul, mansuban itu dibaca nasab. Wasara dan jadi apa maf'ul umdatan itu umdah pilar utama, ba'da angkana setelah bahwasanya ada apa maf'ul, fudlatan itu fudlah lebihan, itu pembandingnya umdah. Yatimu yang menjadi sempurna apa kalamu kalam bidunihi dengan tanpa maf'ul alladzi lam yusama fa'ilu maksudnya. Wa mutasilan dan itu mutasil bertemu bil fi'li dengan fi'ilnya ba'da angkana munfasilan, ba'da angkana setelah bahwasanya ada apa maf'ul, ada itu munfasilan pisah anhu dari fi'il. Nah, maksudnya udah segitu dulu dah. Maksudnya begini, secara definisi naibul fa'il ya sebenarnya belum bahas. Naibul fa'il kan belum dibahas kan. Masih memberi nama, walaupun nanti belakangan itu maf'ul alladzi lam yusama fa'ilu itu disebutnya naibul fa'il kan gitu, tapi ini belum bahas. Penamaannya belum naibul fa'il. Isim
Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya adalah isim soreh atau yang ditakwili dengan isim soreh yang dibaca rofa, baik rofa tadi secara lafzi, lafat, takdir ataupun mahal, yang fa'ilnya tidak disebut. Kenapa fa'ilnya kok sampai nggak disebut? Li gharadin minal aghrad, ada tujuan. Tujuannya mungkin udah diketahui pelakunya, seperti wa khuliqal insanu dhaifan umpamanya, nanti ada contohnya. Atau mungkin ada tujuan yang lain, itu maksudnya li gharadin minal aghrad. Setelah fa'il itu dibuang, gitu kan? Dan wa uqima huwa muqamahu, maka maf'ul tadi ditempatkan pada tempatnya fa'il. Kan fi'il, fa'il, maf'ul. Kan gitu. Fa'ilnya dibuang. Kan gitu kan? Kan tinggal maf'ulnya. Nah, maf'ulnya ini ditempatkan pada posisi fa'il. Nah, itu maksudnya wa uqima huwa aidzalikal maf'ul muqamahu fi isnadil fi'li ilaihi, di dalam menyandarkan fi'il kepadanya. Fala bisa ribasa dzalikal fa'il, maka maf'ul tadi mengenakan pakaiannya itu fa'il. Maksudnya semua hukum-hukum itu wa'tiya ahkamahu, maf'ul tadi diberi hukum-hukum juga pada hukumnya fa'il. Maf'ul tadinya nasab karena dia menempati posisi fa'il. Fa'ilnya kan dibaca apa? Rofa. Maka maf'ul yang tadi dibaca nasab berubah menjadi dibaca rofa. Itu maksudnya fasara marfu'an ba'da angkana mansuban, wasara umdatan ba'da angkana fudlatan. Dan fa'il maf'ul tersebut, ya, maf'ul alladzina misama fa'iluhu, yang tadinya fudlah lebihan, akhirnya menjadi umdah. Gampangnya begini, maka mau dicontohin dulu, ntar deh diselesain dulu baru contoh, kan ada bawahnya tuh ya. Kemudian yatimul kalamu bidunihi wa mutasilan bil fi'li ba'da angkana munfasilan anhu. Maf'ul yang tadinya pisah dari fi'ilnya, kan dipisah sama fa'il kan. Nah, setelah fa'ilnya dibuang, akhirnya kan bertemu langsung. Itu maksudnya wa mutasilan ba'da angkana munfasilan anhu. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Bentar sekalian deh, tanggung deh. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa khadfuhu, membuang maf'ul, likaunihi, karena adanya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, umdatan, itu umdah, maksudnya umdah, pilar utama. Wala, dan tidak boleh apa takdimuhu, mendahulukan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh alal fi'li, atas fi'il. Alasannya liqiyamihi, karena berdirinya maf'ul makoma. Nah itu qiyam jadi makom. Kalau yang atas tadi kan ukim jadi mukom. Itu cara baca seperti itu pun tergantung amil sebelumnya kan. Makom fa'ilhi, pada tempat fa'ilnya maf'ul. Waqad kana qabla dzalika jaizal khadfi. Waqad kana, dan betul-betul ada, qabla dzalika, sebelum itu menempati posisinya fa'il, jaizal khadfi, itu boleh dibuang. Wa taqdim, dan boleh didahulukan. Wa yajibu, dan wajib apa ta'nisul fi'li, memuannaskan fi'ilnya, lahu bagi maf'ul, ingkana, jika ada apa maf'ul itu muannasan, muannas hakikian, yang bangsa hakiki. Nahwu dzuribat hindun, telah dipukul siapa? Hindun, pok hindun. Wal aslu, dan bermula asalnya dzuribat hindun, dzaraba zaidun hindan. Dzaraba, nah ini baru bisa jelaskan. Dzaraba, telah memukul siapa? Zaidun, Zaid, hindan, pada mbok hindun. Fakhudhifa, maka dibuang
Wa khudifa maka dibuang apa al fa'ilu fa'il, wa ukima dan ditempatkan apa al maf'ulu maf'ul bih muqamahu pada tempatnya fa'il fil isnadi ilaihi di dalam menjadi isnad ilaih, musnad ilaih gampangnya sandaran utama kepadanya. Fasoro maka jadi apa lafaz hindun apa fa'il gampangnya. Fasoro setelah buang fa'il ya. Fasoro maka jadi apa maf'ul yang telah menempati posisi fa'il marfu'an itu dibaca rofa. Wa unnisa dan dimuannaskan apa al fi'lu fi'il lahu kepada fi'il kama yu'annasu sebagaimana dimuannaskan apa fi'il idza kana ketika ada apa al fa'ilu fa'ilnya mu'annasan itu mu'annas. Begitu fa'il dibuang dan maf'ul ditempatkan pada posisi fa'il faltabasa maka samar maka serupa apa maf'ul bil fa'ili dengan fa'il apanya suratan bentuknya fahtija maka dibutuhkan apa ila tamyizi ahadihima apa pada pembeda salah satu fa'il dan maf'ul anil akhari dari yang lainnya. Begitu ibaratnya butuh pembeda faghayira awas kalau yang baca Suryana faghairu yakin saya mah ya nak lah iya udah pasti ya udah sandi kok sama faghairu amilihi udah pasti begitu udah faghayira maka dirubah apa amiluhu amilnya fa'il ansigatihi maf'ul ya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ansigatihi dari sigat itu bentuknya apa bentuknya fi'ilnya maf'ul maksudnya al asliyati yang asli kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa ma begitu dirubah fazala maka hilang apa al-lubsu kesamaran. Wakadha nah ini belum bisa diterangkan lah biar selesai dulu. Wakadha dan seperti itu emang udah maghrib. Wah iya ya Lombok emang udah dan seperti itu dzuribat zaitun khalu nahwi idza zulzilatil ardu bermula kondisi seumpama contoh idza zulzilat apabila digonjang-ganjingkan apa al ardu bumi lakin ta'nisu tetapi bermula mentakniskan fi'il fi hadza dalam ini idza zulzilatil ardu jaizun itu jaiz la wajibun tidak wajib karena muannasnya adalah muannas majazi. Kalau yang atas dzuribat hindun itu muannas hakiki makanya wajib. Nah kalau yang zulzilat al ardu zulzilat itu dikasih tak itu jaiz. Udah titik. Jadi begini fala yajuzu khadfuhu wala taqdimuhu alal fi'li wa yajibu ta'nisul fi'l dan seterusnya. Naibul fa'il. Tapi sebenarnya kan kita belum bahas naibul fa'il kan. Kita ini masih bahas apa? Kita ini masih bahas maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu dari sisi penamaan. Ini belum mengerucut kepada naibul fa'il, nanti di belakang ada. Jadi maf'ul yang fa'ilnya tidak disebut yaitu kalau terjemahan bebasnya naibul fa'il. Jadi saya tulis aja deh. Ini umpamanya ada kalimat doroba Zaidun Hindan mamanya
Doroba Zaidun Hindan. Ini Zaidun fa'il, Hindan maf'ul. Begitu fa'ilnya dibuang karena ada tujuan, kan gitu. Otomatis kan begini. Doroba, ini Zaidun dibuang kan berarti Hindun menempati posisi Zaidan. Yang tadinya Hindan menjadi Hindun. Nah, nih, doroba Zaidun Hindan. Doroba fi'il, Zaidun fa'il, Hindan maf'ul. Kan gitu awalnya. Karena fa'ilnya yaitu lafaz Zaidun mau dibuang karena ada tujuan. Tujuannya apa? Banyak itu dalam ilmu balaghah. Apakah karena sudah diketahui atau untuk menyembunyikan karena ada kepentingan dan lain sebagainya, itu enggak dalam ilmu nahwu, tapi dalam ilmu balaghah, ilmu retorika. Setelah lafaz Zaid dibuang, maka Hindun menempati posisi Zaid, terjadilah doroba Hindun. Apanya kan begitu. Begitu doroba Hindun, yang Hindan di sini dibaca nasab, di sini dibaca rofa. Itu maksudnya wayun sobu apa tadi? Wayun sobu ba'da angkana wayurfa'u ba'da angkana man fasoro marfu'an ba'da angkana man suban. Dia dibaca, ini saya pengaruh bau bakwan ini jadi ya kan ya. Alu sama saya rasa. Rahmat apalagi menikmati betul dia. Ya kan? Hindun dibaca rofa, yang tadinya dibaca nasab. Di sini wasoro umdatan ba'da angkana fudlatan. Di sini Hindun setelah lafaz Zaidun dibuang. Dalam arti kalau di sini boleh dibuang, doroba Zaidun, Hindannya dibuang pun nggak masalah. Tapi kalau di sini udah prinsip nggak boleh. Terus tidak boleh dia mendahului doroba. Nah, yang menjadi masalah adalah saat ini doroba Zaidun Hindan, ya. Kemudian ini kan doroba Zaidun, ya kan? Nah, ketika Hindun, fa'ilnya Zaidun kan mudzakkar doroba. Ketika Hindun menempati posisi Zaid, Hindun kan muannas, maka di sini pun harus dimuannaskan. Yang tadinya doroba menjadi duribat. Nah, ini maksudnya. Nah, kalau di sini dorobat, nah ini prosesnya biar tahu mana yang baru-baru nih. Mila siapa? Kalau yang tahu mau udah tahu. Mila Amalia berartiin, Nono Aflah juga. Yang tak, kalau ini doroba, sama-sama doroba, ini kan doroba Zaidun Hindan, Zaid memukul ke Hindun lah. Kalau dorobat Hindun berarti kan yang mukul Hindun, maka terjadi iltibas, terjadi kerancuan atau kesamaran makna. Akhirnya dibutuhkanlah perubahan. Nah, karena fi'il, fa'il, maf'ul ini asli, maka nggak dirubah. Yang dirubah adalah ketika maf'ul menempati posisi fa'il atau naibul fa'il. Maka nanti ada perubahan di sini, yang tadinya doroba, di sini bersama doroba dirubah. Ya, ini di proses perubahannya, maka ada proses tertentu. Nanti perubahannya fa'ingkana al-fi'lu, itu kan? Madian ini baca ribat. Oh, di sini ada perubahannya. Nah, ini proses perubahannya. Kalau fi'il mabni maklum, ini mabni maklum, maksudnya mabni maklum itu fa'ilnya ketahuan. Kalau ini namanya fi'il mabni majhul. Maka kalau fi'ilnya fi'il madhi, huruf awalnya dibaca dhammah huruf sebelum akhirnya itu ra, dibaca kasroh ri. Nanti ada berikutnya. Nah, itulah fi'ilnya. Nanti pun pemberian nama daripada fi'il pun ada perbedaan. Kalau yang fa'il namanya mabni maklum, kalau naibul fa'il namanya mabni majhul. Nah, itu insya Allah
nanti ada di belakang. Maka ini proses, nggak bisa saya gas. Nah, supaya berjalan pasti dan kalian bisa menyerap dengan baik. Nah, kalau saya main geber aja, wah bisa langsung stres, model kayak Sandi. Nah, iya kan ya? Nah iyalah. Wah kalau masih stres dulu mending. Kok langsung gila gimana? Nah, kan kacau kita ketemuan. Orang ngaji bukannya bener malah nggak bener. Lah tujuannya begitu, maka di situ butuhnya proses, gitu loh. Nggak boleh kita paksakan. Ini yang suka, kalau yang suka makan maruk siapa perempuan? Nih, yang suka makan maruk siapa? Aplah, Amanur. Oh, Nur lu pakai marah-marah lu Nur. Nih, orang lapar, ya. Kemakan kan wajar ya. Kalau makan normal, itu kan berarti stabil. Paham nggak maksudnya? Tapi begitu ada makan karena dia balas dendam karena kelaparan, langsung sebakul, kalau perlu sama bakulnya ditelan. Kaget apa enggak perutnya? Sama begitu. Belajar kok. Maka kan pernah saya sampaikan. Ini rumus nih, perhatikan. Maka saya minta kalian untuk istiqomah. Belajar itu selalu. Itu kan kemarin rumusnya begitu. 1 kali 7 tidak sama dengan, kan gitu, 7 kali 1. Ini rumus belajar. Begitu loh. Apa sih maksudnya? 7 kali 1 tidak sama dengan 7 kali 1. Belajar 1 hari 1 jam. Ini kita puasa 2 jam. Ya kan? Rutin. Ya enggak? 2 jam kurang dikit lah. Nah, karena sekarang maghribnya di sini jam 7. Jam 6 kurang 14 menit kan. Hari ini jam 6 kurang 14 menit. Selama seminggu, lu mau umur berapa tahun gak ada urusan. Hari mah tetap 7. Enggak, maksudnya kali 7 itu 7 hari. Ini mana istiqomah. Inilah istiqomah, gitu loh. Istiqomah. Lah kalau ini bukan istiqomah, maruk. Ngerti kemaruk kan? Belajar cukup 1 jam 1 hari kali seminggu. Ya kan? Itu pengaruh dan dampaknya luar biasa, nyantel. Tapi kalau belajar 7 jam dalam waktu sehari, ini yang membuat tadi seperti Nur sama Aflah langsung kelimpungan, perutnya nggak nampung, ujung-ujungnya tidur kayak terengguling, nggak bangun ya Tio. Lah iya, lu ini makanya sama proses belajar juga seperti itu toh, gitu loh maksudnya. Nah, oke ya. Begitu juga idza zulzilatil ardu, ya ini sama. Kalau dzuribat hindun itu wajib dikasih tak taknis. Nah, kalau idza awalnya kan idza zal, asalnya nih idza zalzalallahu al-ardo, apabila menggoncang-gancingkan siapa Allah al-ardo pada bumi, kan asalnya begitu. Nah, lafadz Allahnya udah diketahui yang bikin hari kiamat. Nah, kucing diusir. Yang bikin hari kiamat ya Allah. Nah, lafadz Allah dibuang karena udah diketahui. Menjadi idza asalnya kan zulzila. Kan gitu ini atasnya ya kan? Zila, karena al-ardu itu muannas majazi, maka dikasih takzul zilat al-ardu. Nah, walaupun memuannaskan zulzilat ini nggak sewajib dzuribat, karena al-ardu secara bahasa muannasnya adalah muannas majazi. Oke?
Wa yajibu dan wajib. Lanjut. Jam berapa? Wah, masih lama. 10 menit. Wa yajibu dan wajib apa ayal hako. Apa bahwasannya menempel atau menemui al fi'lah pada fi'il al mabniya yang dimabnikan. Awas itu maf'ul ya. Lil maf'uli bagi maf'ul apa yang ayyal haqo alamatu tasniyatin alamat tasniyah. Gitu alamat tasniyah ya alif lah. Au jam'in Allah yalhaqo apa bahwa tidak bertemu seperti dalam bab fa'il. Au jam'in atau alamat jamak. Wa ingkana dan sekalipun ingkana jika ada apa al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu maf'ul yang tidak disebut namanya musannan fa'ilnya ya musannan itu berupa isim tasniyah au majmu'an atau itu berupa jamak au ma atau kalimat isim fi maknahuma yang dalam semakna antara tasniyah atau jamak kama yajibu sebagaimana wajib apa dzalika itu tulis kalau daripada ribet dzalika itu yaitu tidak memberi fi'il alamat tasniyah atau jamak itu maksudnya kama sebagaimana keterangan yajibu yang wajib apa dzalika itu yaitu tidak memberi fi'il alamat tasniyah atau jamak sekalipun fa'ilnya berupa tasniyah atau jamak nahwu duribaz zaitani wa duribaz zaituna wa duriba nisaun niswatun. Nah, kan udah jelas duriba telah dipukul siapa az-zaitani dua zaid wa duriba az-zaituna dan telah dipukul siapa az-zaituna zaid banyak wa duriba niswatun dan telah dipukul siapa niswatun perempuan banyak wala yuqalu dan tidak boleh diucapkan apa lafaz duriba az-zaitani wala duribu harokatin yang itu ntar biar nggak rancu kalian bacanya ya nggak boleh ya kalau usah dimanain orang nggak boleh kok mau diartiin ya kan nggak boleh wala duribna an-niswatu jadi nggak boleh dalam fa'il kan kemarin begitu kan fi'il wajib disepikan dari alamat tasniyah dan jamak sekalipun fa'ilnya berupa tasniyah atau jamak. Nah naibul fa'il juga sama gitu loh. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu juga sama. Gitu maksudnya. Tapi sungguh pun demikian wa minal arabi mayyal haquhu zalika wa minal arab dan itu dari orang Arab man bermurah orang yalhaqu yang menemukan dalam arti memberi siapa man hu pada fi'il zalika pada itu alamat tasniyah atau jamak kaqaulihi seperti ucapan penyair harokatin ulfita ainaka ingdal kofa aula fa aula lakadha wakiyah ulfita ainaka bakar apa nih ulfita ainaka ingdal kofa aula fa aula lakadha wakiyah ulfita ainaka ingdal kofa ulfita ditemui apa ainaka alfa itu loh ulfa itu loh ngerti kan kalau ulfita dijumpai ulfiya ulfiyu ulfiyat ulfiyata ulfiyata ainaka ini kok ribet sih ulfiyata bener lah ulfiyata lah kan ulfiyu ulfiyat ulfiyata kan gitu dijumpai apa ainaka gitu loh ulfiyata ainaka ingdal kofa ainaka kedua matamu ingdal kofa di sisi tengkuk jidok itu mana jidok ini loh Tio maka Tio itu kalau menurut orang Arab panggilannya Abdul Kofa
Dengerin Tio, serius ini. Abdun itu budak, kofa itu tengkuk. Tengkuk itu maksudnya apa? Budaknya tengkuk, tidur mulu. Pelor. Ya sama sama Yusuf ya. Yusuf gak ngaji mulu Yusuf. Ya enggak? Sama Aplah juga Abdul Kofa. Kalau yang makanan mulu siapa? Sandi. Nah, kalau yang makanan mulu orang Arab menyebutnya Abdul Butun. Serius ini. Abdun itu budak, butun perut. Perempuan siapa? Masa Aplah melulu? Nur kali, lu udah sembuh ya? Lah iya, lah padahal semuanya doyan makan, semuanya doyan tidur. Ya enggak? Kalau saya bilang mah Ani sama Jana. Lah buktinya gemuk-gemuk kan dia berdua. Lah iya kan? Lah kalau laki-laki nggak ada, orang krempeng semua. Ya. Tapi nggak jaminan orang krempeng itu nggak doyan tidur, orang krempeng itu nggak doyan makan ya. Buktinya Tio ya. Gitu. Siapa sih? Siapa ketawa itu? Mila. Lah, Mila. Aduh. Udah titik ah. Aula maka lebih utama, fa'aula maka lebih utama laka bagi kamu. Zuwakiyatin itu orang yang mempunyai penjagaan. Nah ini lafadz ainaka gitu ya. Ainaka itu kan tasnya. Sebenarnya kan ulfiyat begitu kan. Nih sebenarnya. Kalau dalam syair itu kan ulfiyata. Ainaka kan gitu. Ainaka kan ainun. Kalau tasnya kan ainani. Dimudhofkan ke ka kan jadi ainaka. Nah ini ulfiyata. Nah itu loh. Dari kata-kata ulfiya kan gitu. Jelas kan? Karena ada juga yang baca ulfita ainaka dan lain sebagainya. Itu adalah seperti logat kemarin akalunil barogis kalau dalam fa'il. Wakama yusamma dan sebagaimana diberi nama apa al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh, yaitu maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Yusamma boleh diberi nama. Nah ini baru boleh. Kalau tadi kan belum. Yusamma boleh diberi nama apa maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Aidzon khali juga an-naiba anil fa'ili, pada nama an-naib anil fa'il, yang menggantikan anil fa'il dari fa'il. Lebih simpel lagi, naibul fa'il. Kalau ini kan an-naib anil fa'il, pengganti dari fa'il itu nama lain daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini yang masak perempuan siapa nih? Ani HP-HPan mulu. Khotimah sama siapa? Siapa? Umi. Perasaan Khotimah mulu yang masak. Emang Nur gak bisa masak? Apa ya? Tinggal makan dia. Apa ya Nur? Yang cowok enggak? Tenang aja lah, kan untuk membatalkan kan nanti ngambil situ di Pak Sarip ya, di Pak D. Tenang aja. Kan baru dihitung aja, kan baru 2 nih, 10 hari. Kalau emang ke pasar nggak ada beli, udah susah amat. Yang penting beli, yang penting duitnya ada ya kan. Udah beli duitnya ada, gorengannya habis, repot juga kan. Yang penting duitnya ada, barangnya ada, udah paling enak. Udah ngurun buka. Wahadhil ibaratu, dan bermula ini ibarat, ini ungkapan. Itu libni Malikin, milik Ibnu Malik. Jadi nyebut an-naib anil fa'il, atau lebih simpelnya naibul fa'il, itu yang mendengungkan pertama itu Ibnu Malik.
Itu yang mengarang Alfiyah itu. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki. Nah, itu kalau di Alfiyah gimana ya? Gimana sob? Ingat tuh sob? Bab naibul fa'il. Apa? Yanubu maf'ulan bihi ya. Maf'ulun yanubu maf'ulun bihi an fa'ili. Fima terus ya? Fima lahu. Kanilah khairuna ini. Saya lupa tuh. Tapi begitu dibacain sekali langsung hafal saya Mamat. Ya? Suryana mana hafal? Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili. Kanil fi malahu kanila khairu naili gitu loh. Nila didapati, bukan nila ikan nila. Nila khairu naili itu yang memberi slogan pertama naibul fa'il atau an-naib anil fa'il itu adalah Ibnu Malik gitu loh. Qala Abu Hayyan telah berkata siapa Imam Abu Hayyan walam aroha li ghairihi. Walam aro dan tidak melihat siapa saya pada hadhil ibarah li ghairihi pada selain Ibnu Malik. Ini disaksikan oleh Imam Abu Hayyan bahwasanya Imam Abu Hayyan itu memberi kesaksian bahwasanya ungkapan an-naibu anil fa'il itu enggak dimiliki kecuali oleh Imam Ibnu Malik. Ini luar biasa. Dan asal kita tahu Ibnu Malik itu kan Abdullah bin Malik, itu bukan orang Arab, orang Andalusia, orang Spanyol. Maka coba kalian baca Alfiyatu bin Malik li Abdullah bin Malik al-Andalusi. Andalusi memang mana? Spanyol. Dekatnya ya itu hampir berseberang, satu wilayah lah dengan beda wilayah, tapi maksudnya satu negara dengan Istana Al-Hamra, Istana Merah itu. Istana Al-Hamra terus Kurdoba ya. Kalau bahasa Arabnya Kurdoba itu Kurtubi. Al-Kurtubah itu kan Kurdoba. Kemudian ada juga Toledo. Wah, luar biasa. Disimak kalau pernah bercanda. Arya, mari punya kemari. Bercanda. Biar jelas gitu loh. Nah itu ungkapan simpel. Maka wahia dan bermula hadhil ibarah ahsan itu yang terbaik. Li'annaha karena sebenarnya an-naib anil fa'il awdahu itu lebih jelas fi bayanil murad di dalam menjelaskan perkara yang dimaksud wa ahsaru dan lebih simpel minal ula daripada yang pertama yaitu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu wal mu'rab dan mu'rab wa ahsaru minal ula wal mu'rab yang bagi ayyahtarul ahsan. Sementara itu wal mu'rabu dan bermula mu'rab yang bagi itu seyogianya lahu bagi mu'rab ayyahtaro itu bahwa memilih mu'rab al ahsana pada yang terbaik wal ahsar yang terringkas. Sementara mu'rab yang terbaik itu ya memang harus yang simpel, yang pendek. Itu maksudnya. Qala telah berkata siapa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham, hiya aula. Hiya bermula hadhil ibarah yaitu an-naib anil fa'il. Aula itu lebih utama. Lianna naibal fa'ili karena sesungguhnya naibul fa'il yakunu itu boleh jadi. Nah ini yang paling top alasannya adalah alasan dari Ibnu Hisham. Lianna naibal fa'ili karena sesungguhnya naibul fa'il yakunu itu kadang ada naibul fa'il maf'ulan itu berupa maf'ul wa ghairahu dan lainnya maf'ul. Naibul fa'il itu kan kadang-kadang maf'ul bih, kadang-kadang kan berupa lainnya naibul kadang-kadang juga lainnya maf'ul bih, kan kadang-kadang masdar ya kan.
bahkan dzaraf atau jar majrur. Itu yanubu maf'ulan apa itu? Saya lupa itu. Alfiah kok udah banyak yang lupa sekarang, udah lama banget, tapi ya masih ada sebagian yang ingat lah. Li'anal mansub, karena sungguhnya yang dibaca nasab fi nahwi a'ta zaidun dinaron, a'ta memberikan siapa zaidun zaid dinaron pada dinar, apa namanya, yas alaihi annahu maf'ulu ma lam sama fa'iluhu wa laysa muradan wa nuzi'a fi ma qalahu bi anal ula surat alaman bil ghalabah. Yasduku, maka itu benar, alaihi atas nahwu atau zaidun dinaron, maf'ulu ma itu maf'ulnya isim, lam yusamma yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya ma, walaysa dan tidak ada apa lafad atau zaidun dinaron, u'tiya tadi ya, u'tiya zaidun dinaron, muradan itu yang dimaksud, wa nuzi'a dan diberikan apa nahwu u'tiya zaidun dinaron fima di dalam keterangan kola yang menyampaikan siapa Ibnu Malik kepada ma bi annal ula syarat alaman bil ghalabah, bi annal ula sungguhnya yang pertama syarat itu jadi apa al ula, alaman itu menjadi nama, bil ghalabati dengan tenar, gampangnya ghalabah itu populer, fi urfihim di dalam urufnya orang Arab, alama atas pendapat, yakumu yang menempati apa maqamal fa'ili pada tempatnya fa'il, min maf'ulin au ghairihi, baik itu min maf'ulin dari maf'ul, au ghairihi atau lainnya maf'ul, bihaitsu lau utliko, dengan sekiranya kalau diucapkan apa lafat yaitu an-naib maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, fuhima maka bisa difahami, minhu dari ma'udliko tadi, apa dzalika itu apa namanya, pemahaman naibul fa'il, wala yakhruju anhu syai'un, wala yakhruju dan tidak keluar anhu dari an-naib anil fa'il apa syai'un sesuatu, wala yadkhulu dan tidak masuk fihi di dalam naib anil fa'il apa ghairuhu lainnya. Jadi penyebutan naibul fa'il di samping dia simpel itu juga udah menjadi alaman bil ghalabah. Maksudnya alaman bil ghalabah itu apa? Nama itu udah populer. Yang dimaksud penggantinya fa'il itu ya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ngerti maksudnya? Cuman kalau nama maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu kan panjang. Nah, disimpelkan menjadi naibul fa'il itu maksudnya. Wa yusamma dan diberi nama aidun kali juga. Udah segitu dulu dah. Soalnya itu udah masuk lain poin. Berarti 4, sebenarnya tanggung 40 dikit lah, 40 ya 41 gak apa-apa hitungannya ya. Tinggal dikit kan. 3 baris tuh kan itu. 4 baris dah. Baik, ganti itu dah, ganti apa? Tafsir Yasin ya. Ibadallah rijalallah agisuna li ajrillah wa kunu aunana lillah hasanatan bi fadlillah wa ya Allah ya anja wa ya sadas wa ya abba wa
Baik, sekarang kita lanjutkan tafsir Yasin. Wajah min aqsal Madinah itu ya? Iya. Halaman berapa kalian? 7. Saya udah 16 tuh. Makanya beda halaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajah min aqsal Madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wajah dan telah datang min aqsal Madinati dari ujungnya kota. Aqsa itu tempat yang paling jauh. Siapa yang ja'a? Rajulun, seorang laki-laki. Yas'a hale berjalan siapa rajul. Wa huwa, dan bermula rajul itu Habibun Najjar, Habib An-Najjar, Habib yang menjadi tukang kayu, An-Najjar. Qala, dan berpendapat siapa As-Sadiyu, Imam As-Sadi, kana qassaron,
Karena ada siapa Habib An-Najjar Qassaron, itu tukang setrika. Ya boleh jadi kalau sekarang tukang laundry itu. Qala Wahbun, dan berpendapat siapa Imam Wahab, karena rajulan ya'malul khariro, karena ada siapa Habib An-Najjar, rajulan itu seorang laki-laki, ya'malu yang beramal siapa rajul al-hariro pada sutra. Ada yang berpendapat beliau jual sutra. Bisa jadi semuanya benar. Loh kan begitu. Loh emang dia kalau memang ini ya jual kayu jadi aja kan. Tapi jualan kayu orang pas lagi kena tsunami kan kayunya habis. Nah, dia menjadi tukang nyetrika, kan bisa jadi kan. Nah, kan tukang setrika gak selamanya nyetrika melulu. Nah, ada kalanya dia punya kerjaan sampingan, yaitu memintal harir sutra, kan gitu kan. Bisa jadi semuanya benar tuh gitu loh. Wakana, dan ada apa manziluhu, rumahnya Habib An-Najjar. Man yang paling nyohor yaitu Habib An-Najjar itu. Ingda aqsa babin, itu di sisi paling jauhnya pintu, min abwabil madinati, dari pintu-pintu Madinah. Gerbang dia jauh dari gerbang kota, orang kampung dah. Tapi walaupun orang kampung itu sebenarnya tuh dengerin Nyil, dekatin orang kampung marah mulu dia. Orang kampung norak, katrok gitu ya, marah dia. Ya, orang kampung itu identik dengan kepolosan, kejujuran ya. Nah, itu orang kampung tuh. Bahkan ada siapa Habib An-Najjar, rajulan itu seorang laki-laki, dha sidqatin, yang mempunyai itu kalian setelah dal ada alifnya enggak? Dha shadaqatin gitu. Nah, dha shadaqatin itu orang yang mempunyai sedekah, maksudnya jiwa beliau adalah jiwa sosial. Orang yang walaupun orang susah, kalau memang mentalnya itu mental sedekah, tetap sedekah. Walaupun dia orang kaya, kalau memang buakhil mah buakhil, kalau pelit malah pelit. Sedekah nggak usah nunggu banyak. Itu contohnya Habib An-Najjar. Ini nyata ini. Bagaimana sampai beliau disebut dengan rajulan da sodaqatin? Ya jema'u, yang mengumpulkan siapa Habib kasbahu, pada hasil usahanya, upahnya lah gampangannya. Idza amsa, apabila jatuh waktu sore. Kalau orang gajian kan itu kan berarti bayarannya kan harian, ngerti kan? Nah ini bayarannya adalah harian. Fayuksimu, maka membagi siapa Habib hu pada kasbahu, pada upahnya atau gajinya, nisfaini, pada dua bagian. Fayutimu, maka memberi makan siapa Habib nisfan, pada separuh gajinya, li'iyalihi, terhadap keluarganya Habib An-Najjar. Wa yatasaddaku, dan sedekah siapa Habib binisfihi, dengan separuhnya kasbahu, gaji, al-akhari, yang lain, alal fuqara'i, atas orang-orang fakir. Jadi beliau ini luar biasa, walaupun orang susah, tapi ibaratnya jiwa sosialnya tinggi. Dia kerja, anggap aja dapat gaji, kalau sekarang ngulik mah taruhlah 80.000 atau 10 atau 100.000. Itu bagi dua. Enggak untuk semua dimakan, dihabiskan untuk keluarganya. Separuhnya untuk keluarganya, separuhnya lagi untuk sedekah. Untuk fakir miskin ini adalah satu pelajaran yang harus kita tiru. Kalau memang jiwa-jiwa orang itu memang baik, orang sosial, orang dermawan itu enggak kudu kaya raya. Orang kaya yang bakhil, pelit, koret, buntut gasir, pantat kuning, muka begitu banyak. Ya enggak? Karena untuk dermawan tidak mesti harus kaya raya. Jelas itu. Yang penting tekad, kemauan. Kalau memang untuk menjadi dermawan harus kaya raya, maka niscaya para raja minyak, para
raja duit, itu udah selesai masalah ibaratnya PSBB ini. Buktinya kan pada ditahan-tahan. Nah itu, maka untuk memerlukan itu dibutuhkan ibaratnya orang-orang yang jiwa besar. Nah, Habib An-Najjar enggak seperti itu, gitu loh. Habib An-Najjar walaupun dia orang miskin, bahasa kasarnya, gajinya boleh nguli sekalipun, itu bagi dua. Kalau orang sekarang udah disebut orang stres. Lu mau orang stres emang apa? Lu aja masih susah, udah mikirin orang lain. Tapi mental pejuang mah nggak begitu. Ngerti kan? Mental perjuang yang dicari bukan itu. Apa gunanya hidup? Hidup dia jangankan kaya, miskin sekalipun ada manfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita mau memberi manfaat kepada orang lain nunggu kaya, lah iya kalau kita kaya, kalau kagak sampai mati ibaratnya masih miskin, iya kita nggak ibaratnya berbuat kebajikan. Nah itu masalahnya. Paham Sandi? Maka suruh bersihin got nggak usah pakai disuruh bersihin tempat ibadah nggak usah disuruh. Nah itu kan dalam keterangannya banyak itu. Masa harus saya tunjukkan itu bersihkan? Wah itu kan nggak matching namanya. Kalau nggak matching berarti kan main thread. Lah kan begitu Mat. Lu Mat parah juga Mat, sama baik. Lah gitulah. Nah itu jiwa Habib An-Najjar kalau bisa kita adopsi. Jiwanya orang sederhana, orang miskin, namun dibalik kemiskinannya, dibalik kesadarannya, dibalik ibarat kesederhanaannya terdapat nilai kesadaran, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa. Itu maksudnya. Falamma balagho, maka ketika sampai kabar pada Habib An-Najjar, apa yang balagho, anna qaumahu, sesungguhnya kaumnya Habib An-Najjar, qasadu itu bertujuan, bermaksud. Siapa kaum? Qatlar rusuli, pada membunuh para utusan, yaitu Sam'un dan bala tentaranya. Ja'a, maka datang siapa Habib An-Najjar. Kalau dalam ayat ya rajulun, ja'a maka datang siapa rajul. Cuman kalau dalam tafsir kan udah dijelaskan kan, yang dimaksud rajul adalah Habib An-Najjar kan gitu. Nah, tergantung kalian milih yang mana, itu kan sama baik. Sa'ian, jadi sa'ian itu loh. Sa'ian kali orang yang tumandang kalau bahasa Jawanya, orang yang bergegas. Datang dia menyusuri. Nah, di sini letak nilai orang itu kalau memang mempunyai kepekaan sosial. Begitu ibaratnya para penyeru kebaikan dizalimi, maka ia tampil untuk membela. Ngerti gak maksudnya? Itu maksudnya. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatlar rusuli ja'ahum sa'iyan. Dia miskin. Bahasa kasarnya strata ekonominya dia mungkin kalau secara suku mungkin bisa jadi suku Sudra, buru-buru Satria, buru-buru Brahma. Ngerti? Tapi walaupun dia dari suku Sudra, penampilan dan semangat juangnya tinggi. Dengerin siapa? Mila. Nah, ini yang penting untuk kita tiru. Jadi kita ini betul-betul bisa menjadikan diri kita betul-betul pejuang dan bukan pecundang. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Banyak orang yang bermental pecundang, tapi kadang-kadang berkasing pejuang. Banyak orang yang sebenarnya harusnya dia belajar, tapi sok ngajar. Wah ini bahaya juga. Banyak lah ibaratnya. Wah luar biasa istilahnya. Nah, wah mana tadi? Qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajrahu wa hum muhtadun. Qala berkata siapa rajul, siapa Habib An-Najjar, ya qaumi, hai kaumku, ittabi'u, ikutlah siapa kalian semua, al mursalina, pada utusan-utusan.
Ittabi'u, ikutlah siapa kalian semua, man pada orang, la yas'alu yang tidak meminta, kum pada kalian semua, ajron pada upah. Wahum, dan bermula mursalun atau man la yas'alukum ajron, itu sama aja, makanya itu wahum kan. Man, isinya man kan orang banyak kan. Muhtaduna, itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Hai kaumku, kenapa kalian kok malah memusuhi para utusan Sam'un dan dua temannya? Ikutlah kalian kepadanya. Bila itu utusannya Nabi Isa. Nabi Isa itu utusan Allah, ayat udah ada kepadanya, bisa menyembuhkan orang sakit lepra, orang sakit kulit, itu al-akmah wal abras, termasuk menghidupkan orang yang mati, ayatnya udah ada. Ittabi'u man la yas'alukum ajron, ikutlah orang yang tidak minta upah sama kalian. Kalau orang tidak meminta upah, yang disampaikan insya Allah objektif. Karena kadang orang yang dibayar itu kadang-kadang nggak enak sama yang bayar, apalagi yang melakukan kesalahan itu yang bayar, mau ngomong, mau ngeritik takut nggak dibayar, dilematis, mau nggak menyampaikan takut dosa, ujung-ujungnya ikik, ini kagak, itu kagak, ikik ono ya inilah ini itulah, ngerti ya? Ya kayak sandi begitu. Ya halo mau apa, ini salah itu salah, udah ngecedok baik, udah ngecedok diantepin, lama-lama ambruk ya halo, makanya kemarin kan ambruk dia sakit lah, iya kan, ya Allah ya Rabbi, makanya istighfar Sandi, istighfar lah, iya lah, emang istighfar salah orang, astagfirullah ya salahnya di mana? Saya kesinggung, oh, alhamdulillah kalau kesinggung mah kan begitu kan. Aduh, ampun. Lah udah gituinnya masih gak robah-robah. Ya Pak, siap doang. Mulutnya masih siap, tindakannya ora. Aduh, udah gitu pengen pacaran lagi. Lu bagaimana sob? Lu kalah sob. La ilaha illallah. Siapa pacarnya? Nur. Oh, asa. Biasa aja dong, ya enggak? Nah iya, lu Nur? Enggak, bercanda Nur, nangis lu, ya enggak? Nah iya, Masya Allah, ya enggak apa-apa lah, masa lu kalah sama Unang aja mah, Warniti kan begitu kan, ya enggak apa-apa. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa fi riwayati Qatadah, dan dalam riwayat Imam Qatadah, karena ada siapa Habib An-Najjar, ada itu fi gharin, di dalam gua, ya'budu, hal ibadah menyembah siapa Habib, Rabbahu pada Rabbnya Habib. Falamma balagha, maka ketika sampai pada Habib, apa khabaru rusuli, beritanya para utusan, ata maka datang siapa Habib pada ar-rusul, fa'adhara maka menampakkan siapa Habib dinahu pada agamanya Habib, waqala dan berkata siapa Habib al-ayata pada ayat, yaitu ayat qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun, itu ayatnya. Itu kalau menurut Imam Qatadah. Waqala dan berpendapat siapa Qatadah itu Imam Qatadah, karena ada siapa Habibun, mana lamman taha itu ya, habisnya sama sama atasnya, lamman taha ketika sampai siapa Habibun Habib ila rusuli kepada para utusan, waqala dan berkata siapa Habib lahum kepada utusan, atas aluna ala hadhir risalati ajran, atas aluna ini kata Habib, atas aluna apakah, ini ibaratnya istifham takriri, istifham untuk menetapkan kepada kerasulan 3 Rasul Sam'un dan 2 temannya itu. Atas aluna apakah meminta siapa kalian semua hai para utusan,
ala hadhir risalah, di atas ini risalah, ajron, pada upah. Apakah sampean hai Sam'un dan dua kawannya minta upah akan menyampaikan risalah ini? Qalu, menjawab siapa Rusul, la, tidak, walakin nakulu ittabi'u, dan tetapi kami berkata ittabi'u, ikutlah siapa kalian semua. Faqala, maka berkata siapa rajul, yaitu Habib An-Najjar, ya qaum ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lah itu kan udah diartiin dari atasnya kan, wayatuna, dan mengajak siapa Rusul, kum, pada kalian semua, ilal huda, pada petunjuk, wa ila tariqin, dan kepada jalan mustaqimin, yang lurus. Kalau kalian masih nggak mau ngikutin, berarti kebangetan. Loh, ini utusan aja minta upah kagak, minta bayaran kagak. Kalian tiba disuruh ikut kok malah nolak, ngelawan. Nah, itu namanya obat masak miwon. Emang siapa yang palanya botak? Yasin. Nah, berarti yang blow on ya. Terserah lo. Falamma sami'a qaumuhu dzalika, maka ketika mendengar siapa kaumnya Habib dzalika, pada itu ucapan Habib An-Najjar, lahu, kepada, qalu, berkata siapa kaum lahu kepada Habib, anta kunta mukhalifan lidinina wa mutabi'an lidini haula'ir rusul. Anta, bermula ente, kunta itu ada, siapa ente, ada itu mukhalifan, berlawanan, melawan, boleh juga melawan lidinina, terhadap agama kami, wa mutabi'an, dan itu orang yang mengikut, lidini haula'ir rusuli, terhadap agama utusan itu. Faqala, maka berkata siapa Habibun Najjar, wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma li, dan tidaklah dan tidak ada itu li bagiku. La wa ma li, dan kenapa tidak, terjemahan bebas. La a'budu, tidak menyembah siapa saya, alladzi, pada zat, fatara, yang telah menciptakan, siapa alladzi, ni, padaku. Maknanya wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, ai bi ayyi sababin la a'budu khaliqi. Tegasnya bi ayyi sababin, dengan sebab manakah, dengan manakah sebab, la a'budu, tidak menyembah siapa saya, khaliqi, pada penciptaku. Laku naon aing teh nyembah ka Gusti nu nyiptakan aing tuh, kalau kata orang Banten mah begitu. Kalau kata orang Cianjur, kasar amat lu, gitu kan. Kalau kata Suryana mah biasa ya. Aing siapa ngomong mah. Itu biasa. Puasa nih brodel nih anu apa? Rea. Apa lu nih? Minum lah ya Alia sama Mila lu. Lah iya kan? Aduh, itu nyalain apa? Lampu tengah dulu, perempuan biar terang. Lu mah egois pada. Lagi itu kan terang. Kalau udah gelap ini, nah kan kelihatan yang ngantuk. Siapa yang ngantuk? Santi lagi tidur. Mila. Walah, Alia kok sama. Wa ilaihi, dan hanya kepada alladzi turja'una, dikembalikan siapa kalian semua. Maknanya turja'una ay turadduna, tegasnya dikembalikan siapa kalian semua. Ingdal ba'si, ketika dibangkitkan dari kuburan. Fayujazi, maka membalas siapa alladzi, yaitu Allah, kum, tina sia kabeh, biak malikum, kalawan amal-amal sia kabeh. Kila dikatakan apa yang dikatakan, adhofa, menyandarkan, mengidhofahkan siapa Habib
al-fitrata. Awas itu perhatikan. Al-fitrata pada penciptaan, yaitu dari ayat wa ma liyala a'budul ladzi fatoroni. Itu maksudnya dari kata-kata fatoroni. Allah menyandarkan siapa Habib An-Najjar al-fitrata pada lafadz fitrah yang terambil dari alladzi fatoroni, yaitu penciptaan dirinya disandarkan ila nafsihi, untuk dirinya Habib An-Najjar. Warruju'a, dan pada lafadz kembali, yaitu dari ayat wa ilaihi turja'un, dikembalikan ilaihim kepada kaum. Ini awas, ini dalam ilmu balaghah mempunyai makna yang luar biasa. Nah, li'annal fitrata, karena sesungguhnya fitrah, orang kok memahami bahwasanya ia diciptakan oleh Allah yang menciptakannya, atharun ni'mati, itu sebagai pengaruh nikmat. Wakana dan ada apa nikmat alaihi atas Habib adhar, itu lebih jelas. Wa fir rujuk, dan dalam ayat rujuk yang kembali wa ilaihi turja'un, makna zajri terdapat makna larangan. Wa huwa, dan bermula az-zajru, karena itu ada apa az-zajru al-yaku, itu lebih patut bihim dengan kaum. Kan itu coba perhatikan kembali ke ayat. Itu kan dalam ayat wa ma liyala a'budul ladzi fatoroni. Kenapa saya enggak menyembah kepada Allah yang mana Allah itu adalah menciptakanku? Kata siapa tadi? Habib. Kan gitu. Habib An-Najjar menyandarkan kepada dirinya akan penciptaannya. Saya ini dicipta oleh Allah. Kan gitu kan? Tapi begitu ayat yang berikutnya wa ilaihi turja'un. Kenapa kalian semua enggak menyembah kepada Allah? Padahal kalian semua pun akan dikembalikan ke Allah itu wa ilaihi tur. Nah, begitu pada ayat wa ilaihi turja'un diberikannya kepada siapa tadi? Kepada kaum. Nah, ini terdapat makna larangan. Ngapain enggak nyembah kepada Allah? Tahu ujung-ujungannya kalian semua akan dikembalikan ke apa sih, Nyil? Sibuk banget duduk yang rapi. Malu emang. Udah samperin sono. Itu maksudnya wa ilaihi turja'un, itu maksudnya. Nah, kemudian wa fir rujuk, wakila, dan dikatakan apa yang kila innahu, sesungguhnya kejadian. Lamma qala, ketika berkata siapa Habib An-Najjar ittabi'ul mursalin, yaitu pada ayat ittabi'ul mursalin, akhadhu maka menyiksa, mengambil maksudnya. Akhadhu maka menangkap, gampangnya kalau cuma bebasnya mah. Siapa kaum hu pada Habib, warofa'u dan melaporkan, gampangannya siapa kaum hu pada Habib ilal maliki ke raja. Faqala maka berkata bertanya siapa raja, udah ada failnya al maliku. Faqala maka bertanya lahu kepada Habib siapa al maliku raja, akunta tabi'an lahum, akunta apakah ada siapa kamu itu tabi'an orang yang mengikut lahum kepada mereka. Faqala Habib, menjawab siapa Habib, wa ma liya la a'budu, wa ma liya, dan sebab apa bagiku, la a'budu tidak menyembah siapa saya, alladzi pada zat, fatoro yang menciptakan siapa alladzi ini kepadaku, wa ilaihi turja'un. Nah itu kan tadi udah, kenapa saya nggak menyembah? Nah itu kaitannya kronologis ayat itu seperti itu. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Habib, a'attakhidhu min dunihi alihah, a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidhurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. A'attakhidhu, apakah menjadikan siapa saya? Siapa? Siapa? Oh,
A'attakhidhu dari bude. Oh, kenapa enggak lu ambil? A'attakhidhu apakah menjadikan siapa kalian semua? Besok-besok lu ambil, ngerti? Oh, sekalian jalan kali dia. A'attakhidhu apakah menjadikan siapa kalian semua min dunihi dari selain Allah alihatan pada sesembahan. Istifhamun bimaknal ingkar. Nah, itu kalian harus melatih tuh. Istifhamun bimaknal ingkari. Bermula ayat a'attakhidhu itu istifham, pertanyaan. Tapi walaupun dia pertanyaan, walaupun dia istifham, tapi bimaknal ingkari, dengan semana ingkari. Itu maksudnya bagaimana? Apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai sesembahan? Itu maksudnya janganlah, gitu loh. Ngerti maksudnya? Paham maksudnya? Itu istifham bimakna ingkar itu sama dengan nahi, larangan. Apakah? Yang dimaksud apakah itu sama dengan janganlah. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya istifham ingkari. Itu asarannya ada tuh. Aila attakhidhu. Tegasnya tidak akan menjadikan siapa saya min dunihi dari selain Allah. Itu kalian setelah dzal ada wawunya enggak? A'attakhidhu gitu. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Aila attakhidhu. Semuanya kalau di Yasin ada enggak tuh? Coba lihat. Lu enggak punya ya. Coba buka Quran. Cepet. Harusnya enggak ada itu. Ittakhadha yattakhidhu. Ittakhidhu kan attakhidhu kan fi'il mudhari kan? Nah, kenapa ada alifnya? Kan ittakhadha yattakhidhu kan attakhidhu. Attakhidhu. Ada enggak? Enggak. Setelah dzal ada wawunya. Suryana? Belum ketemu. Attakhidhu min dunihi alihatan. Ya ada, saya juga ada. Kan ittakhadha yattakhidhu attakhidhu. Ya oke, ada. Sorry. Lama amat ah. Yurid ayla attakhidhu min dunihi alihah. Yurid ini tidaklah mengendaki ini kepadaku siapa Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Rahman, bidurrin dengan membahayakan, dengan bahaya. La tughni yang tidak membutuhkan, yang tidak membuat kaya anni dariku apa syafa'atuhum pertolongan mereka syai'an pada sedikit pun. Maksudnya apa? La tughni anni syafa'atuhum syai'an ay la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minassu. Ay la tadfa'u itu tidak menolak anni dariku apa syafa'atuhum pertolongannya alihah. Mereka Tuhan-Tuhan itu ya patung segala macam itu kan enggak bernyawa toh. Nah, yang disembah itu kan Allah yang bernyawa. Maksudnya minasui dari keburukan, wal makruh dan perkara yang dibenci. Li'annahu karena sungguhnya kejadian itulah syafa'ata lahum, tidak ada jenisnya syafaat itu maujud lahum bagi alihah. Wala yungkiduni dan tidak menyelamatkan siapa mereka nih kepada aku. Maknanya la yungkiduni ay la yukhlisuni, tegasnya tidak menyelamatkan siapa alihah ini kepada aku min dzalikal makruh, dari itu perkara-perkara yang dibenci. Falamma sami'a maka ketika mendengar siapa al-kaum kalam Habib pada ucapannya Habib An-Najjar, qalu berkata siapa kaum ya Habibu ya Habib An-Najjar, inna haula rusula, sesungguhnya itu para utusan, itu isim apa? Isim isyarah jamak. Inna haula rusula, saddu itu memalingkan siapa utusan ka pada kamu. Ini erat kaitannya dengan Nabi Isa loh. Ya. Saddu itu memalingkan, ini kan utusannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu ketika berdakwah pun mendapat pertentangan pun yang luar biasa. Memalingkan kamu andini abaika dari agama bapak-bapak moyang kamu.
farji maka kembalilah siapa kamu andinir rusuli dari agama utusan tadi, yaitu Simon dan dua temannya. Wa illa, dan jika kamu tidak kembali, naktuluka, maka mengeksekusi saya kepada kamu. Kalau lu gak mau balik dari agama utusan tadi, gua bunuh lu. Kalau bahasa anu kita gitu karena jelas itu. Biasatil adzabi kalau bahasanya preman. Nah kan si Pitung. Kalau si Pitung kan punya teman Ji, musuhnya siapa? Kan Belanda kan. Lu kayak Belanda itu kan nyewa apa? Preman-preman kan begitu kan. Lu kagak mau tobat, gua bunuh sekalian lu. Kan begitu bahasanya kan. Bahasa preman kan begitu kan. Biasatil adzabi, dengan sangatnya siksa. Akhirnya qala, menjawab siapa Habib An-Najjar, jawaban hal yang menjawab lahum kepada kaum, inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini sesungguhnya saya idzan ketika itu ngikutin agama kalian, ninggalin agama Rasul. Itu maksudnya idzan, itu idzan disebut idzan fuja, iya gitu loh. Lafi dhalalin, sungguh itu dalam kesesatan, mubinin yang jelas. Tuh, kalian hitung mubin udah berapa mubin ini? Mubin di surat Yasin itu cuma 7. Lu hitung entar. Gua udah ngitung duluan. Nah itu kalau lu mau doanya dikabul dalam setiap ayat mubin fi dhalalim mubin fi imamim mubin, ya enggak? Nah, kan gitu kan ada beberapa mubin itu. Aduhum mubin, ya kan? Nah itu lu berdoa apa terserah lu doanya, minta yang khusyuk, yang serius sama Allah. Tuh nih lu pengen punya laki, ya enggak, berdoa yang benar fi imamim mubin, ya Allah. Lu berdoa yang benar. Siapa Sandi? Lu pengen badannya wangi, mandi. Lah iya. Masa badan wangi malas mandi, kan sama aja bohong. Lah gitu loh. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ai in raja'tu. Dikisah jika kembali siapa saya ila dinikum, kepada agama kalian semua, ba'dal islami, setelah Islam. Lu Islam yang dimaksud di sini itu adalah, ini coba kalian baca tafsirnya Sayyid Qutb fi Dhilalil Quran, dan saya yakin, hakul yakin, kalian semua ini nggak ada yang mempunyai kitab tafsir fi Dhilalil Quran. Lu punya Suryana? Kalau punya saya bayar 10 juta. Lah iya kan, kitabnya kayak apa aja nggak ada. Loh iya kan. Tafsir fi Dhilalil Quran itu termasuk beliau memberi penafsiran al-Islam. Ya, Islam ini jadi agama yang dibawa, kalau dalam ini kan mulai kerasulan itu kan Nabi Nuh kan. Semenjak zaman Nabi Nuh. Bukan Nabi Adam, kalau Nabi Adam kan Nabi. Cuman risalah itu kan Nabi Nuh kalau versi itu adalah semuanya agamanya Islam. Jadi Yahudi, Nasrani itu ya Islam. Islam dalam tanda kutip makna yang besar. Islam agama yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Itu maksudnya terlepas dari Islam yang makna belakangan itu kan yang maknanya agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya pun ini kan sama tuh. Ai in raja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kuntu fi dhalalin mubinin li anna dinakum batilun. Itu kan maksudnya ba'dal Islam. Ini kan Islam kan ajaran ini kan apa sebelum Nabi Muhammad kan. Karena ini adalah pada fase zaman Nabi Isa. Tapi dulu Islam itu dalam tanda makna kutip itu tadi, tunduk dan patuh itu kan termasuk dalam Nabi Nabi Ibrahim, ya kan, Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sebelumnya apa itu? Wa ana minal muslimin. Kan dalam ayat wa ana awwalul muslimin. Ya, Nabi Ibrahim sekalipun itu ada muslimin, Islam. Kan begitu. Dalam arti sementara Nabi Ibrahim itu adalah satu-satunya nabi yang disepakati
Satu-satunya nabi yang disepakati oleh 3 agama besar, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu maksudnya. Jangan canda melulu kalau ngaji. Jadi bilangin berkali-kali, ya sekali nih, ya apalah nih, ini terakhir saya ngingetin, besok lagi udah sambil tindakan. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu kejadian, tawajjaha, konsentrasi menuju siapa Habib, ilar rusuli, kepada utusan, faqala, maka berkata siapa Habib, inni amantu bi rabbikum, ini sesungguhnya saya itu amantu, beriman siapa saya, bi rabbikum, dengan Tuhan kalian semua, fasma'uni, maka dengarlah siapa kalian semua nih kepada aku. Kila, maka dikatakan lahu, kila udkhulil jannah, kila dikatakan apa, udkhuli, masuklah siapa kamu, al jannata, udkhul al jannata. Ai falamma qala Habib, ketika berkata siapa Habib, inni amantu bi rabbikum fasmaun, akhadhu, menyiksa siapa, mengambil siapa kaum, hu pada Habib, wasyaddu, dan mengikat siapa kaum, ala unuki, atas lehernya Habib, silsilatan, pada rantai, fasolabu, maka menyalib. Masalah yang memantreng begini itu, menyalib itu kan, salib itu. Hu pada Habib, ala babil Madinati, atas pintu kota. Waqala, dan berkata siapa As-Saddi, Imam As-Saddi, wa kanu yarmaunau bil hijarah, wa kanu, dan ada siapa kaum, yarmauna, itu melempar siapa kaum, hu pada Habib, bil hijarati, dengan batu. Wa huwa, dan bermula Habib, yaqulu, itu berkata siapa Habib, Allahumma di qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku. Li'anna adata auliya illahi ta'ala, karena sesungguhnya adatnya para walinya Allah, annahum, itu sesungguhnya aulia, yad'una, itu selalu mendoakan siapa aulia, linnasi, kepada manusia, bil khairi, dengan kebaikan, wala yaghdabuna alaihim, dan tidak marah siapa aulia alaihim, atas kaum. Ini ilmu mahal sekali, dengerin. Ini serius ya. Habib An-Najjar disiksa begitu, dikalungin rantai lehernya, disalib di pintu kan, ngerti maksudnya? Nah, terus kemudian ditarik begitu, itu nggak marah. Ciri-ciri para wali seperti itu, bahkan mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini perhatian buat kita. Jangan kita lagi disakitin dikit aja dendamnya kayak apa. Itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, sampai kapanpun kita nggak pernah bisa memberi kesadaran kepada orang lain. Kita disakitin sampai sakit. Bahkan ini kan disakitin secara fisik, nggak bales. Berarti malah mendoakan yang baik. Jelas nih. Ini ilmu mahal, ini laku mahal. Loh, nggak bisa dibeli kecuali dengan perjalanan kita sendiri. Nah itu tadi. Wala yaghdabuna alaihim. Lah itu. Garis bawah itu. Li'anna sahibal ghadabi wal adawati la yakunu sahiba insafin. Itu kalian tulis garis bawahi, kalau perlu tulis sendiri biar kita sadar. Li'anna sahibal ghadabi, karena orang yang mempunyai sifat marah, wal adawah, dan permusuhan, la yakunu, itu tidak ada siapa sahibul ghadab wal adawah, sahiba insafin, itu bisa menyadarkan orang lain. Garis bawahi betul itu maksudnya. Orang kalau selagi marah, orang kok selagi memusuhi orang lain, nggak bakalan dia bisa membuat orang lain sadar. Jelas? Yang bisa membuat orang lain sadar adalah jiwa kita memaafkan kesalahan orang lain. Hanya itu. Garis bawahi betul itu. Ini supaya beragama kita nggak marah-marah, dalam arti marah-marah kaitannya penegakan syariat dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ini puasa ini di Medan itu,
Ada orang maki-maki orang dagang. Ya kan orang Indonesia bukan orangnya semuanya puasa. Dan bukan semua orang Indonesia orang Islam. Kan gitu kan. Ada orang non muslim dagang memang kenapa? Kan mereka butuh makan karena dia gak puasa. Lah orang yang di luar orang Islam diwajibkan puasa apa enggak? Lah enggak, butuh makan apa enggak? Lah kenapa dagang dimaki-maki? Yang enggak bener ini siapa? Lah ini buru-buru orang lain mau tertarik kepada kita. Kalau yang kita kedepankan adalah godop, adawah, marah-marah, maka itu kunci bakunya itu. La yakunu sahiba insafin. Loh, fakaifa maka kali bagaimana yakunu jadi siapa sahibul ghadab wal adawah waliyallahi itu menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Ama sami'tum apakah tidak mendengar siapa kalian semua anna Quraisyan pada sesungguhnya orang Quraisy kasaru itu memecahkan siapa Quraisy sinan Nabi pada giginya baginda Nabi alaihi salatu wasalam bila hajari dengan batu. Wa huwa yat'u wa huwa hale bermula Nabi yat'u itu mendoakan siapa Nabi lahum kepada Quraisy wa yaqulu dan berkata siapa Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah ihdi berilah petunjuk qaumi pada kaumku fa innahum la ya'lamun. Maka sesungguhnya kaum itu la ya'lamuna tidak mengetahui siapa kaum. Waqala dan berkata berpendapat ini luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, bahwasanya Nabi yang disakiti sampai giginya patah, giginya tanggal itu masih mendoakan seperti itu. Waqala al-Hasanu ja'alu menjadikan siapa kaumhu pada Habib irban pada potongan irban pada potongan, jadi dipotong-potong lah, dimutilasi. Faja'alu maka menjadikan siapa kaumhu pada Habib An-Najjar fi suqil Madinati di kota Madinah, di pasar Madinah, di pasar kota. Wa qabruhu bi Antokiyata dan bermula kuburannya Habib An-Najjar itu di Ethiopia, Antokiyah. Wa khalallahu ta'ala al-jannata dan memasukkan syahu pada Habib siapa Allah Ta'ala al-jannata pada surga. Hatta yurzaqu fiha sehingga diberikan rezeki siapa Habib fiha dalam jannah. Wakila dan dikatakan apa yang kila falamma adzabahu qaumuhu maka ketika menyiksahu pada Habib siapa kaumuhu kaumnya Habib wasoro dan jadi siapa Habib muhtadiron itu sekarat gampangannya. Tulis yang benar. Muhtadiron itu yang hadir, maksudnya hadir ruhnya. Maksudnya sekaratul maut. Kasyafa maka membuka siapa Allah Ta'ala an basorihi dari pandangan matanya Habib al-Ghito'a pada tutup. Waro'a dan melihat siapa Habib al-Jannata pada surga. Wakila dan dikatakan apa lafaz apa kalimat ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulil jannah wa kun aminan min adzabillah. Ya sahiban nafsi, hai orang yang mempunyai jiwa al mutmainnati yang tenang, udkhul manjinglah siro al jannata ing surga wa kun dan jadilah siapa kamu aminan itu orang yang aman min adzabillah. Jadi apa begitu Allah melihat menyaksikan Habib An-Najjar disiksa habis-habisan, Habib An-Najjar membuka hijab matanya, yang dilihat oleh Habib An-Najjar adalah surganya Allah. Dia disiksa, boleh dibilang disilat-silat, disiram air coka, itu kan perih. Ngerti maksudnya? Bahasa kasarnya. Tapi karena matanya udah dibuka, hijabnya udah dibuka, melihat surganya Allah, siksa zahir itu enggak terasa. Bahkan Habib An-Najjar tersenyum. Yang stres bukan yang disiksa, tapi yang stres justru malah yang nyiksa. Wah, ini kejadian yang luar biasa. Loh, ini orang bagaimana?
Disiksa bukan kok malah nangis, bukan kok malah teriak-teriak, kok malah tersenyum. Kan stres yang nyiksa. Kan begitu kan? Nah, bagaimana rumusnya kok itu bisa terjadi? Inilah walinya Allah. Yang dilihat bukan lagi perkara yang kelihatan mata, tapi perkara yang kasat mata. Yang Allah tampakkan kepada Habib An-Najjar adalah naimul jannah, kenikmatan surga. Jadi udah nggak lagi terasa. Disiksa itu nggak lagi terasa. Digebuk, dipukul, disayat-sayat nggak lagi terasa dengan pukulan itu. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang beriman, subhanallah. Ngerti maksudnya? Oke, kalian mempersiapkan buka puasa. Udah titik ya. Fa inda dzalika itu ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.